Baik, perkenalkan nama saya Hansan Daniel Tantio dengan NIM H1051201047. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah Teknik dan Sistem Digital, tepatnya pada modul 3 yaitu rangkaian kombinasional. Baik, langsung saja kita masuk ke prosedur yang pertama. Untuk prosedur pertama kita diminta untuk membuat rangkaian full adder seperti gambar yang ada di sini. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya terlebih dahulu supaya menghemat waktu dalam pembuatan video. Baik, kita lanjutkan untuk prosedur berikutnya yaitu mengubah nilai Cin, X1 dan X2, kemudian perhatikan nilai output dari S1 dan Cout-nya. Baik, langsung saja kita praktikan. Di sini sebelumnya kita buka dulu project, analyze circuit, lalu tabel. Nah, untuk tabelnya kita sebutkan lebih dahulu. Nah, kita gunakan Pok Tool. Lalu di sini seperti yang teman-teman bisa lihat di tabel, untuk X1, X2, X1 dan Cin-nya jika bernilai 0, maka Cout dan S1-nya akan bernilai 0 sesuai dengan yang ada di sini. Lalu jika X1 dan X2-nya bernilai 0, Cin-nya bernilai 1, maka Cout-nya akan bernilai 0 dan S1-nya bernilai 1. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Lalu jika X2-nya bernilai 0, X1-nya bernilai 1, Cin-nya bernilai 0, maka Cout-nya akan bernilai 0 dan S1-nya bernilai 1. Langsung saja kita coba. Nah, seperti ini. Benar ya. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya yaitu jika X2-nya bernilai 0, X1 dan Cin-nya bernilai 1, maka Cout-nya akan bernilai 1 dan S1-nya bernilai 0. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya jika kita lihat di sini, jika X2-nya bernilai 1 dan X1 dan Cin-nya bernilai 0, maka Cout-nya akan bernilai 0 dan S1-nya bernilai 1. Langsung saja seperti ini. Lalu jika X2-nya bernilai 1, X1-nya bernilai 0, dan Cin-nya bernilai 1, maka Cout-nya akan bernilai 1 dan S1-nya bernilai 0. Seperti ini. Nah, selanjutnya jika X1 dan X2 bernilai 1 dan Cin-nya bernilai 0, maka Cout akan bernilai 1 dan S1-nya bernilai 0. Seperti ini. Benar ya? Nah, selanjutnya yang terakhir, jika ketiganya antara X2, X1 dan Cin bernilai 1, maka Cout dan S1-nya juga akan bernilai 1. Dan benar. Baik, kita lanjutkan ke modulnya. Nah, di sini untuk yang berikutnya kita diminta untuk membuat RCA dari full adder seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, caranya dengan menduplikat eh, FA yang sudah dibuat tadi ya, yang ini. Nah, kemudian hubungkan Cout dari FA1 dan Cin dari FA2. Baik, langsung saja ini kita besarkan terlebih dahulu. Ini kita nolkan lagi. Lalu kita gunakan ini, kita blok, kita copy, kita pastekan. Terus kita pindahkan di sini cukup. Nah, lalu untuk Cin-nya ini kita hapus, Cout-nya kita hapus, kita tarik garis ke sini. Nah, segini. Lalu ini kalau nggak salah tadi kita ubah menjadi Y2. Di sini menjadi X2. Yang ini menjadi Y1. Dan ini X1, sudah benar. Oke. Lalu untuk yang S1-nya ini kita ubah menjadi S2. Nah, untuk FA yang ini kita ubah FA2. Lalu yang ini FA1. Nah, sudah jadi. Kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan gambarnya. Baik, menurut saya sudah sesuai ya. Nah, kita lanjut untuk prosedur berikutnya yaitu lakukan percobaan untuk melakukan operasi penjumlahan X1, X2 ditambah Y1, Y2 sama dengan S1, S2. Operasi penjumlahan 2 bit dan diminta untuk mencatat hasilnya. Baik, di sini saya sudah melakukan perhitungan dan sudah mencatat juga untuk perhitungan tadi. Jadi ini kita tampilkan. Nah, di sini dikatakan di yang saya hitung tadi, jika X2 dan X1-nya 0, lalu Y2-nya 0 dan Y1-nya 1, maka S-nya akan bernilai 0 dan S2-nya akan bernilai 0 dan S1-nya akan bernilai 1. Lalu untuk C out-nya sendiri akan bernilai 0.
Baik, langsung saja kita coba. Untuk Y1-nya kita aktifkan menggunakan voc tool di sini. Nah, sesuai ya. Jadi S1-nya akan bernilai 1. Baik, untuk yang kedua, perhitungan yang kedua, di sini saya juga melakukan percobaan kedua ya. Jadi X yang jika X2-nya 0, X1-nya 1, lalu Y2-nya 1, Y1-nya 1, maka S2 dan S1-nya akan bernilai 0. Lalu untuk C out-nya akan bernilai 1. Nah, baik, langsung saja kita coba ya. Di sini X-nya kita aktifkan, lalu Y2-nya kita aktifkan. Maka C out-nya akan nilai 1 sesuai. Dan S-nya akan bernilai 0, keduanya. S2 dan S1-nya bernilai 0. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke percobaan berikutnya, yaitu percobaan kedua. Nah, di sini kita diminta untuk membuat rangkaian multiplexer MUX 4 seperti gambar yang ada ini ya. Nah, MUX ini memiliki input atau output sebesar 4 bit. Nah, baik, langsung saja kita buka ya di sini. Nah, di sini saya juga sudah menggambarnya langsung sebelum membuat video supaya menghemat waktu pembuatan video juga ya. Nah, langsung saja kita lihat perintahnya di sini. Eh, Aturlah keempat input dengan nilai yang berbeda seperti contoh di gambar. Di sini untuk in A ya, in A, in B, in C, in D. Baik, kita ubah dulu nama labelnya ya di sini ya. In A, in B. Ini tidak berubah ya. In A, in A, in B, in C, in D. In C, yang terakhir in D. In D. Oke. Nah, nilainya juga 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, lalu 1, 0, 1, 0, dan yang terakhir ini 0, 0, 1, 1. Nah, sudah ya. Nah, lalu untuk poin berikutnya, atur selektor dengan nilai 00, 01, 10, dan 11. Perhatikan output yang dihasilkan. Baik, langsung saja di sini tadi sesuai yang ini, yang pertama 00 ya. Untuk 00 sendiri outputnya itu 0110. Lalu yang kedua 01. Untuk di sektor 01 maka outputnya akan bernilai 1001. Selanjutnya jika selektornya bernilai 10, 10, maka outputnya akan bernilai 1010. Dan terakhir jika selektornya bernilai 11 maka outputnya akan bernilai 0011. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan ketiga. Nah, untuk percobaan kita ketiga, kita diminta untuk membuat rangkaian priority encoder seperti pada gambar yang ada di sini. Nah, lalu di sini kita lihat dulu ya, untuk gambarnya sendiri, rangkaian sendiri sudah saya buat juga di sini. Nah, kita lihat lagi perintahnya untuk prosedur yang kedua, output Z sama dengan 0, mengindikasikan bahwa semua input bernilai 0. Nah, sesuai juga dengan yang di sini ya. Jika Z-nya 0, maka semua inputnya akan bernilai 0 dan sesuai. Baik, selanjutnya kemudian ubah nilai pada input W0 hingga W1. Perhatikan output Y1, Y0-nya dan Z yang dihasilkan. Baik, kita akan mencoba mengubahnya ya. Jika W0 kita ubah menjadi 1, maka Z-nya akan berubah menjadi 1. Untuk Y1 dan Y0-nya itu 00. Lalu jika kita ubah W1-nya menjadi 1, maka untuk Z-nya akan bernilai 1 dan Y1 dan Y0-nya itu 01. Lalu jika W2-nya yang kita aktifkan, maka Y1 Y0-nya akan bernilai 10 dan Z-nya bernilai 1. Lalu yang terakhir jika W3-nya kita aktifkan, kita ubah menjadi 1, maka Y1 Y0-nya akan berubah menjadi 11 dan untuk Z-nya sendiri akan berubah menjadi 1. Mungkin sudah cukup untuk
presentasi praktikum dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang jelas dalam penyampaian.